Silakan duduk. Shalom. Hati saya berduka tadi pagi melihat berita yang pasti Bapak Ibu sudah dengar. Kita doakan bangsa ini, khususnya generasi muda yang harusnya semua pelajaran itu dipelajari dari rumah, sehingga mereka tidak bertingkah seperti begitu, yang akhirnya merugikan semua pihak. Kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang pastinya sedang berduka pada saat ini di Malang, dan berdoa bagi bangsa ini. Karena semua kepentingan-kepentingan yang perlu kita mengerti adalah kebenaran itu berasal dari rumah, berasal dari pelajaran yang kita belajar di rumah. Jadi jadilah contoh bagi generasi berikutnya, dan untuk generasi muda belajarlah untuk tunduk kepada siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup ini, karena kalau tidak hidup ini jadi liar. Firman Tuhan selalu mengatakan bahwa bertumbuhlah di dalam kasih karunia supaya engkau tidak kehilangan pegangan. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia supaya engkau tidak tersesat. Jadi setiap dari kita, baik saya juga sendiri, tidak pernah mau hidup, jangan sampai kita hidup dan tidak ada sosok mentor dalam hidup ini. Saya mempunyai beberapa rekan dekat saya yang senantiasa saya bertanya kepada mereka, konsultasi, dan senantiasa mau belajar dan mau diajar. Karena sampai kapanpun setiap dari kita membutuhkan masukan, arahan, perspektif dari orang lain. Jangan pernah merasa benar sendiri. Ya. Oke, siang hari ini kita mau bahas tentang sebuah kisah yang sangat hebat di firman Tuhan. Dan kisah ini didokumentasikan, atau mujizat Yesus ini satu-satunya sebenarnya yang didokumentasikan di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ini adalah kisah di mana kita sudah sering baca dan dengar dan bahkan dihotbahkan, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan ada sebuah prinsip yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan juga diajarkan kepada kita, karena setiap kali ada pelajaran-pelajaran yang dia bentangkan kepada murid-muridnya, itu mengandung pewahyuan yang sangat dalam yang perlu kita baca dan perlu kita mengerti satu persatu, karena murid-murid itu sama dengan kita yang perlu belajar dan perlu diajar. Dan Yesus itu sosok pribadi yang mementahkan semua yang ada di perjanjian lama, kemudian disempurnakan, dan dia mulai ajarkan prinsip kerajaan sorga yang sangat-sangat dahsyat. Yang kalau kita mengerti dan kita terus belajar, kita akhirnya menjadi manusia-manusia yang merdeka. Nah, ada beberapa ayat, sebentar saya akan bagikan, Bapak Ibu tinggal catat-catat aja. Diambil dari 4 kitab Injil ini, supaya kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan ini menjadi komplit. Kita mengertinya komplit gitu ya, backgroundnya seperti apa dan prinsip apa sih yang Yesus mengajarkan dalam hidup ini. Ya, kita mulai dari Markus pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Coba kita lihat sama-sama, Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ini murid-murid baru kembali dari sebuah perjalanan misi, dan mereka kembali dalam kondisi yang sangat letih, dan mereka dikatakan Alkitab belum makan. Mereka mau laporan kepada bosnya, kepada gurunya, kepada Yesus. Mereka mau laporkan apa yang mereka diajarkan dan apa yang mereka sudah praktekkan di dalam ladang misi mereka. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ya Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Mereka pastinya senangnya luar biasa. Wah, diajak ke tempat sunyi karena kita mau menyendiri, kita mau punya waktu sendiri. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka dalam kondisi yang sangat letih, mereka dalam kondisi yang sangat capek, dan ditawarkan sebuah istirahat dan waktu bersama, dan pastinya mereka sangat senang. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi ini, Bapak Ibu catat, ada di Lukas 9 ayat yang ke-10, tempat itu adalah Betsaida. Lukas 9 ayat yang ke-10 yang menggambarkan atau menceritakan kisah ini, dikatakan di situ tempat itu adalah Betsaida. Ya, kenapa saya
katakan ini tempat penting karena nanti ada kaitannya dengan beberapa murid-murid yang ditanya sama Yesus atau diuji sama Yesus, ya. Ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Kontur daripada tempat itu ketika berlayar ya pastinya nggak bisa cepat-cepat. Kalau lewat jalan darat lebih cepat, jadi banyak yang mendahului mereka karena tersiar kabar begitu cepat di desa-desa itu. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, jalan daratnya memang walaupun tidak pakai mobil pada saat itu atau motor, mereka bisa berlari dan bisa sampai duluan di tempat di mana mereka tahu bahwa kira-kira disitulah Yesus sama murid-muridnya akan mendarat. Ya. Kemudian ayat 34 mengatakan begini, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus selalu begitu. Ya, tergeraklah oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Di sini, di titik ini, pastinya murid-murid Yesus ini kesel. Yang tadinya mau waktu sendiri, mau waktu yang eksklusif dengan Yesusnya, beristirahat, tidak diganggu orang banyak. Tiba-tiba berjumpa dengan orang banyak dan diresponi sama Yesus. Timbul belas kasihan, Yesus akhirnya ngajar di situ. Mereka nggak punya waktu sendiri lagi, mereka terlibat lagi dalam sebuah pelayanan di situ. Pada waktu hari sudah mulai malam, ayat 35, datanglah murid-murid Yesus kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Mereka mulai kasih kode sama Yesus, yuk pulang. Yuk pulang aja, udah bubarin aja nih kelompok orang-orang besar ini. Karena mereka juga capek, mereka juga letih gitu ya. Mereka belum makan. Suruhlah mereka pergi, ayat 36, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Mumpung masih ada warung-warung yang buka, suruh pulang aja. Plus juga mereka pastinya capek, ya udah bubarin aja yuk, selesai acaranya ya. Perhatikan respon daripada Yesus. Dan ini adalah pelajaran yang dia sedang berikan kepada mereka dan juga kepada kita pada hari ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kesal mereka. Perhatikan prinsip ini, dalam kondisi letih, dalam kondisi yang seolah-olah udah gak punya tenaga, dalam kondisi yang sudah dalam tanda kutip kurang dalam segala sesuatunya. Uang juga gak ada, mau nyiapkan roti sebanyak itu juga nggak bisa, atau makanan sebanyak itu juga nggak bisa. Dan dalam kondisi fisik yang betul-betul seolah-olah sudah nggak ada sisa tenaga gitu loh. Tiba-tiba Yesus bilang, berikan mereka makan. Itu pelajaran di balik mujizat multiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Pelajarannya adalah Yesus selalu menggunakan hal yang kecil untuk menyatakan mujizat di dalam kehidupan seseorang. Disitulah mulai pelajaran ini akhirnya terjadi, dan di akhir daripada kisah ini murid-murid melihat sendiri dan mengalami sendiri hal yang luar biasa yang nanti kita akan baca. Ya. Nah, mulailah ujian yang pertama yang kemudian dia mulai bertanya kepada muridnya. Ingat tadi saya singgung kata Betsaida. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan gini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Filipus? Karena Filipus berasal dari Betsaida. Filipus berasal dari tempat itu. Filipus adalah orang lokal. Filipus tahu seluk-beluk Betsaida, Filipus tahu warung mana yang buka, warung mana yang tutup,
tempat sediakan makanan yang mana, roti bluder yang dijual di mana, dia tahu. Makanya Yesus tanyanya sama Filipus, orang lokal. Ayat 6 mengatakan begini, hal itu dikatakan oleh Yesus untuk mencobai dia. Mencobai adalah menguji dia sebenarnya. Sebab Yesus sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu kok dia mau lakukan apa. Dia hanya menguji, dia bertanya. Yesus selalu bertanya sama kita, kamu punya apa? Kalau kita datang kepada Yesus, kita berdoa kepada dia, seringkali dia tanya balik, kamu punya apa? Kamu punya apa? Itu sebabnya orang-orang yang sakit pada saat itu seringkali ditanya ulang sama dia. Kamu mau aku lakukan apa untukmu? Seolah-olah seperti dia nggak tahu. Dan seringkali ketika mereka katakan aku mau jalan Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, aku mau berjalan, aku mau melihat. Selalu respon daripada Yesus adalah terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi ditanya dulu, kamu mau apa? Kamu punya apa? Aku hanya punya iman sekecil ini Tuhan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ayat yang ke-7, Yohanes 6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus melihat masalah yang besar. Filipus bagi dia mustahil. Kita mau bagaimana sekarang ini? Bagaimana caranya gitu loh. Murid yang berikutnya yang didokumentasikan di Yohanes di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu bernama Andreas. Dan Andreas juga berasal dari Betsaida. Andreas, Filipus, dan juga Petrus, tiga-tiga ini asalnya dari Betsaida. Dan ini yang dikatakan Andreas ketika dia menjumpai seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia katakan begini, ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada kemungkinan besar Andreas tahu anak itu dari mana, dari desa mana, dan siapa anak itu. Ada kemungkinan besar dia kenal sama anak itu. Alkitab mencatat 2 murid ini, Yohanes mencatat 2 murid atau 2 rekannya dia ini bukan kebetulan. Ada sebuah pesan yang Alkitab mau beritahu kepada kita yang disebut adalah orang-orang lokal yang ditanya sama Yesus, yang respon kepada Yesus adalah 2 murid yang orang lokal. Dengan kata lain, kamu harus beri makan. Sekarang apa yang kamu punya? Kamu kan orang lokal, kamu kan tahu kondisi di sini. Jadi kita harus gimana nih? Disinilah akhirnya segala sesuatunya mulai terjadi. Coba lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9. Ini yang Paulus katakan dengan korelasi dengan apa yang Yesus ajarkan di perikop ini. 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan katakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan, walaupun kita hari ini hanya punya dengkul untuk berdoa dan air mata untuk menangis, kalau itu bermitra sama Tuhan di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu yang Yesus mau ajarkan. Makanya dia tanya sama muridnya, kamu punya apa? Langsung dijawab sama mereka, oh gak bisa, oh gak bisa, oh gak mungkin, dan lain sebagainya. Bukan itu jawaban yang dia mau sebenarnya. Coba kita mundur di perjanjian lama, ada narasi-narasi firman Tuhan yang mulai sudah dibentangkan dimulai dari perjanjian lama. Coba lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6, coba lihat. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6 adalah kisah seorang janda yang bertemu sama Nabi Elisa. Kisah ini mengatakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa.
sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini sudah dalam kondisi yang sangat terjepit. Tuhan suka kalau kita di dalam kondisi seperti begini, seringkali kita berpikir dan mulai mengambil jalan menurut dengan akal kita. Justru di dalam kondisi seperti begini, Tuhan selalu tanya, apa yang kamu punya? Aku nggak punya apa-apa Tuhan. Justru di kondisi seperti begini Tuhan bilang, bermitralah sama saya, berikan hal yang kecil itu kepada saya. Itu maksudnya. Aku hanya punya dengkul untuk berdoa Tuhan, aku hanya punya air mata. Nggak apa-apa. Berikan buat aku sama aku, bermitralah sama aku. Ini pelajarannya. Perhatikan apa yang dikatakan Elisa di ayat yang kedua. Ini narasi sudah mulai terbentuk dari perjanjian lama. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sama seperti Yesus katakan, apa yang aku bisa buat bagimu? Kemudian perhatikan kalimat ini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Coba lihat, beritahukan kepadaku apa yang kamu punya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Cuman itu yang kupunya. Perhatikan jawaban Elisa. Lalu berkatalah Elisa, pergi, minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Ini merupakan narasi, merupakan sebuah metafor yang Alkitab sedang ajarkan kepada kita. Perbesar kapasitas imanmu. Ambil bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Ambil bejana-bejanamu itu, siapkan dirimu karena suplai daripada Tuhan selalu melebihi kapasitasmu. Selalu gitu. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Sebelum dituang, sebelum ngalamin Tuhan, masuk dalam pintu. Sebelum ngalami mujizat Tuhan, masuk dalam pintu. Berdoa, tekun berdoa, jangan dengerin suara dari luar. Jangan dengerin suara iblis. Beristirahatlah di dalam perhentianku, firman Tuhan katakan. Masuk dalam perhentianku, pikiran dan hatimu harus tenang. Mazmur pasal 23, jantungnya itu pengertiannya ada di ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Supaya aku tenang karena domba itu selalu gelisah. Kalau aku dibaringkan di padang berumput hijau, aku akan menjadi orang-orang yang tenang. Ayat yang berikutnya mengatakan aku segar, dipimpin akhirnya ke dalam jalan yang benar. Orang yang masuk dalam perhentian Tuhan, orang itu akan tenang, orang itu akan segar, dan dia akan mengambil keputusan yang benar walaupun di depan masalah. Itu adalah pengertian sabat loh Bapak Ibu. Semua yang saya udah katakan berkali-kali, yang serba fisik di perjanjian lama, dimentahkan sama Yesus, dimasukin dalam hidup manusia. Dulu yang sakral bait Allah, sekarang yang sakral adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dulu yang sakral pengorbanan, sekarang yang sakral adalah pengorbanan tanpa ketaatan, gak ada artinya. Dulu ada imam besar, sekarang imam besarnya Yesus. Dulu Atonement Day, hari pendamaian untuk mengampuni dosa tiap tahun. Sekarang sudah diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Secara posisi kita sudah dibenarkan, tetapi tetap setiap hari ada yang namanya progressive sanctification. Setiap hari ada pengudusan yang secara progres dilakukan oleh Roh Kudus. Diampuni, diampuni dan sudah diampuni. Bukan berarti kasih karunia adalah tiket buat dosa, bukan. Tiap hari kita sudah diampuni. Makanya kalau sampai slip dan jatuh, harusnya doanya begini. Tuhan terima kasih bahwa aku sudah diampuni. Orang yang berdoanya seperti begitu, tidak akan lagi mau berbuat dosa.
Tetapi orang yang berdoanya seperti begini nggak ada salahnya juga, tapi sebenarnya kurang tepat. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, besoknya buat dosa lagi. Karena apa? Pengampunan sudah diberikan sekali dan untuk selamanya. Jadi kalau berbuat dosa bilang Tuhan terima kasih, pengampunan sudah tersedia bagiku. Fokusnya kepada kasih karunia bukan kepada dosanya. Lambat laun, pikiran dan hati tenang gak mau buat dosa lagi. Itu maksudnya, kalau kita mengerti dengan benar, ya, kita ada di dalam posisi yang benar, kita berdoa sudah dalam posisi yang sudah menang sebenarnya. Sudah diberikan kemenangan. Makanya doa-doa seperti begini kurang tepat. Tuhan layakan aku Tuhan. Aku mau datang ibadah layakan aku Tuhan. Gak tepat doa begitu. Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakan. Aku hidup taat bukan untuk dilayakan. Aku hidup taat karena aku sudah dilayakan. Itu maksudnya. Dan kemudian ayat 5 mengatakan begini. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, udah gak ada lagi bu, habis bu. Perhatikan kalimat terakhir ini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi kalau bejana-bejananya masih ada, minyaknya akan terus ngalir. Kalau bejananya habis, ya udah stop minyaknya. Itu adalah arti bahwa supply-nya Tuhan itu selalu melebihi kapasitas. Itu sebabnya perbesar kapasitasmu. Jadi ketika datang kepada Tuhan, walaupun kita hanya punya dengkul dan air mata, bilang Tuhan, aku mau perbesar kapasitas imanku karena aku begitu percaya bahwa Engkau sanggup ya Tuhan. Biar minyakmu terus mengalir, mujizatmu terus mengalir bagi hidupku. Dan selalu dimulai dari hal-hal yang kita punya. Itu sebabnya Elisa tanya, kamu punya apa di rumah? Hanya punya minyak-minyak, gak masalah. Perbesar kapasitasmu. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Coba lihat. Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kamu punya apa? Tongkat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tongkat itu adalah katalis. Yang akhirnya setiap kali ada tulah, tongkat itu yang digunakan oleh Musa. Ketika bangsa Israel perlu minum, tongkat itu yang digunakan untuk mengetuk batu sehingga keluarlah air untuk minum bangsa Israel. Dan tongkat itu ketika diangkat, Laut Merah terbelah dua. Apa yang kamu punya? Tongkat. Gunakan tongkatmu. Gak ada artinya. Di depan manusia gak ada artinya. Selalu Tuhan suka menggunakan hal-hal kecil yang ada di dalam tanganmu. 1 Samuel 17 ayat 40. Firman Tuhan katakan gini. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam apa? Kantung gembala. Yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Tongkat, 5 batu, tas kecil buat batu, dan umban. Diketawain sama Goliat. Tapi itu yang ada di tangannya. Itu hal-hal kecil. Tapi Daud tahu kalau orang hidupnya dikuasai firman, apapun yang bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Ada amin. Kemudian dengan hal-hal kecil itu Alkitab mengatakan yang dilakukan oleh dia, demikianlah Daud mendekati orang Filistin itu. Apapun masalah di depan kita, apapun penyakit di depan kita, dekati masalah itu, bawa apa yang kita punya. Bawa doa, bawa air mata, dan bilang sama Tuhan, ini semua yang kecil ini Tuhan, aku udah bermitra sama Tuhan, aku akan hadapi masalahku. Akan timbul perkara besar nantinya Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan.
Dan kemudian Matius 14 ayat 19, sama seperti tadi janda di hadapan Nabi Elisa. Matius 14 ayat 19 apa? Disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Ini adalah postur beristirahat masuk dalam perhentian Tuhan, pikiran dan hati. Di luar kita bisa sibuk, di luar kita bisa berkarya terus, tapi pikiran dan hati terus ada dalam perhentian Tuhan. Pikiran dan hati dikuasai sama damai. Jadi gak kalap gitu loh. Disuruh duduk. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan kalimat ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Apa sih artinya itu? Artinya adalah begini. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid Yesus. Yang tadinya mereka letih, yang tadinya mereka belum makan, Yesus lagi kasih tahu sama mereka, kasih tenaga sisamu, layani mereka, karena seperti aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kasih tenaga sisamu, pasti awalnya menggerutu. Dan bahkan akhirnya ketika mereka membagi-bagikan 5 roti, kalau prinsipnya dunia, kalau dibagi-bagi ya lama-lama habis. Kalau prinsip kerajaan terus dibagi, terjadi multiplikasi. Dan selalu dimulai dari hal kecil. Jadi jangan kaget. Kalau satu hari, atau mungkin sudah pernah alami, lagi dalam kebutuhan finansial, ya, lagi dalam kebutuhan sekali. Tiba-tiba Tuhan berikan sebuah nama atau orang dan Tuhan kasih tahu apa? Tabur uangmu. Ya ampun Tuhan, tinggal segini Tuhan, tabur. Jangan kaget kalau Tuhan lakukan itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Tabur. Karena dia lagi mau kasih tunjuk sama kita bahwa multiplikasi terjadi ketika dimulai dari hal kecil dan hal itu bermitra dengan dia. Saya kagum ketika melihat dan membaca ini. Murid-muridnya mengalami sebuah mujizat ilahi dan mujizat itu terjadi di tangan mereka. Bayangin loh, roti dipotekin, gak habis-habis. Gak habis-habis. Pertamanya mereka pasti kaget. Lah kok gak habis? Lah kok gak habis? Yesus pasti tersenyum di situ. Saya percaya setelah peristiwa ini mereka punya waktu sendiri tengah malam itu. Dan dia mengajarkan sesuatu kepada mereka. Perjalanan misimu itu ada kesinambungan sampai kepada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ayat terakhir saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, coba lihat di Markus 12 ayat 41 sampai 44, coba lihat. Ini prinsip yang mempunyai korelasi yang sangat penting dengan apa yang kita bahas hari ini. Markus 12 ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Ini Markus ini, John Mark ini yang menulis kitab Markus ini lagi menggambarkan bagaimana sistem dunia 10.000 sama 100.000 ya besaran 100.000 gitu loh. Mata dunia akan lihat ya 100.000 lebih besar. Kemudian dipanggil murid-muridnya oleh Yesus. Dan ini yang dia katakan kepada mereka. Ini pelajaran luar biasa, dia katakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Hah? Kok memberikan lebih banyak? Kan lebih sedikit di mata dunia. Perhatikan kenapa dia lebih banyak, karena Yesus katakan begini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu apa? Seluruh nafkahnya. Perhatikan ini baik-baik. Dunia akan selalu melihat jumlahnya. Kalau kerajaan surga, lihatnya sisanya. Ketika sisanya makin sedikit, itu pemberian terbesar. Ketika sisa tenaga dari murid-murid ini sudah makin mau habis malam hari, itu pemberianmu yang terbesar. Ketika kita masuk kamar kita malam hari sudah capek dan kita baru ingat, oh iya belum berdoa, dan masih duduk dan masih berhadapan sama Tuhan, masih bangun mesbah di malam hari, itu pemberian terbesar. Karena tenaga udah makin gak ada. Di saat kebutuhan finansial yang luar biasa dan Tuhan suruh tabur, itu pemberian terbesar. Dunia mengajarkan multiplikasi terjadi ketika saya simpan semuanya. Firman Tuhan ajarkan ketika engkau memberi dari kekuranganmu, justru multiplikasi terjadi. Begitu indah yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Itu sebabnya kabar baik bagi kita semuanya. Yesus akan datang dan tanya, kamu punya apa? Aku hanya punya air mata Tuhan. Dan dengkul ini untuk berdoa. Bermitralah sama aku. Akan terjadi perkara-perkara besar dalam hidupmu. Aku akan perlihatkan kemuliaanku, aku akan perlihatkan mujizatku terjadi di tanganmu. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Di awal-awal tahun 2000, saya baru bertobat tahun 98, saya bergabung dengan sebuah gereja namanya IFGF Jakarta. Di awal tahun 2000 ada namanya Harvest Praise Ministry dari gereja kami. Dan itu adalah rekaman pertama yang menyanyikan lagu yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah nyanyikan, oleh kuasa darahmu. Pernah dengar lagu itu? Kau tebus dosa. Itu lagu pertama kali yang kita rekam dari Harvest Praise Ministry. Sekarang sudah banyak dinyanyikan sama orang-orang lain. Saya nggak pernah lupa. Lagu oleh kuasa darahmu itu kita rekamannya di hari kerja. Dan waktu saya ke studio dengan 6 rekan saya pria-pria dan ada 6 wanita, 12 orang. Kami masuk ke studio itu sudah jam 7 malam, hari kerja. Kami semua capek, baru kerja. Dan besoknya harus kerja lagi. Itu hari kerja bukan weekend. Saya nggak pernah lupa waktu take vokal terakhir. Bagian yang pria, itu terjadi kira-kira jam 11.30 hampir midnight, hampir jam 12 malam. Kondisi kami sudah sangat letih, capeknya luar biasa. Karena berulang kali ngambil vokal. Waktu kami masuk ke dalam ruangan kaca di mana kami take vokal. Tiba-tiba waktu kami menyanyikan lagu ini, kami rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kami menutup mata kami berenam tanpa kami sadari. Kita tutup mata dan kita bernyanyi. Setelah selesai bernyanyi, kami keluar ke ruangan studio. Itu yang wanita-wanita sedang menangis di situ. Mereka juga katakan, wow, kita rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Tiba-tiba, operator studio rekaman itu yang bukan orang percaya, tangannya gemetaran. Kemudian dia panggil kita semuanya, dia bilang begini, seumur hidup saya menjadi operator studio rekaman, saya nggak pernah ngelihat kejadian seperti ini, katanya gitu. Kejadian apa mas? Di komputer saya, yang keregister di komputer saya, itu kenapa ada 7 suara yang nyanyi tadi. Padahal kan kalian cuma berenam. Kemudian dia mulai breakdown satu-satu. Suara ini punya kamu kan, suara ini suara kamu kan. Satu. Nah ini suara siapa? Waktu suara itu diputar, suara itu sangat tinggi. Dan ketika ada kata-kata darah itu berkali-kali suara itu melengking tinggi. Dan bahkan operator studio rekaman itu katakan ini oktavnya udah lebih tinggi dari Michael Jackson katanya. Tinggi sekali, memang tinggi sih. Dan merdu. Sampai hari ini saya hanya bisa mengatakan bahwa itu pasti suara dari malaikat yang bernyanyi bersama-sama dengan kita pada malam hari itu.
dalam kondisi yang sudah letih, dalam kondisi yang tenaga sudah hampir nggak ada, mujizat Tuhan terjadi. Dan kita pernah bawa rekaman yang masih mentah sebelum di mixing ke sebuah acara kebaktian ibadah pengucapan syukur. Dan saya nggak pernah lupa ada 2 orang yang terjatuh ketika sedang diputar lagu itu. Dan salah satunya waktu saya sempat doakan orang itu sampai berbusa mulutnya. Dan ketika sudah sadar dia katakan, tadi saya melihat malaikat Tuhan keluar dari speaker Pak nyamperin saya. Kamu kenapa? Saya datang ke ibadah, saya punya kepahitan sama orang tua saya. Saya dilawat Tuhan. Dan saya mau terima Yesus sebagai juru selamat. Paling tidak, saya merasa begitu diberkati. Paling tidak, dari sebuah keletihan fisik pada malam hari itu. Lagu itu memenangkan 1 jiwa untuk Tuhan. Karena ada malaikat yang bernyanyi bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya berikan kelemahan kita kepada Tuhan. Karena justru di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam hal yang kecil, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Gak usah takut, dan Tuhan senantiasa akan bertanya sama kita, kamu punya apa? Justru berbanggalah, Paulus katakan, bermegahlah di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita. Berikan kepada Tuhan, bermitra kepada Tuhan, perbesar kapasitas iman kita. Karena suplai Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Berterima kasih Tuhan buat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan prinsip kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami. Justru Tuhan di dalam hal kecil Engkau pakai hal itu untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu kepada kami. Itu sebabnya Tuhan kami gak usah berkecil hati. Kalau kami hari ini hanya punya dengkul kami untuk berdoa dan bahkan air mata kami yang tercurah Tuhan. Itu kami mau bermitra sama Tuhan. Dan kami akan mendekati lawan kami siapapun masalah kami, apapun itu bentuknya Tuhan. Seperti Daud, kami pasti menang. Mujizat pasti terjadi ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan justru ketika kami memberikan kekhawatiran kami kepada Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran kami, mujizat terjadi. Meteraikan firman ini ya Tuhan, dan hamba-Mu percaya bahwa setiap jemaat-Mu di tempat ini akan mengalami Yesus. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin.